Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Kita lihat nih banyak orang-orang yang menunda pernikahan. Kalau alasan dia menunda pernikahan itu benar, nggak ada masalah. Tapi Nabi SAW itu menyuruh para pemuda untuk segera menikah. Bahkan beliau mengatakan, dia ma'asyaras syabab, man istata'a minkumul ba'a falitazawwaj. Wahai kaula muda, barang siapa yang mampu menikah, segera nikah. Falitazawwaj. Kenapa kita disuruh menikah? Fitnah terbesar buat kaum lelaki ini adalah wanita. Nabi SAW mengatakan, فَإِنَّهُ أَغَدُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. Karena nikah itu akan lebih membuat seorang bisa menahan pandangan dan bisa menjaga kemaluannya. Sekarang kita lihat nih, nih, antum kalau melihat perempuan lewat, kira-kira antum tahan nggak nundukkan pandangan? Tergantung namanya nih. Tergantung imannya. Tergantung imannya. Kalau iman lagi turun, Enggak. Iman tuh naik turun tuh jemaah. Kalau orang melihat perempuan kemudian ada hasrat di dirinya dan dia punya istri, kemana dia pulang? Pulang ke rumahnya. Tapi kalau kayak antum-antum, pulang kemana? Pulang ke kamar. Ke kamar ngelihat sohib-sohib, masya Allah jemaah. Rasulullah SAW mengatakan suruh segera menikah. Kalau yang nggak mampu, secara finansial nggak mampu, orang tua tidak mendukung, rumah nggak punya, macam-macam lah. Orang tidak mampu menikah itu, apa kata Nabi SAW? Fa'alaihi bis-shaum, fa'innahu lahu wija. Disuruh puasa, karena itu bisa menahan. Tapi kita lihat yang jomblo-jomblo, pada makannya lebih banyak lagi. Mereka persiapan, bukan malah menahan yang namanya syahwat, malah jadi itu syahwat. Maka bagi yang belum menikah, segera menikah. Bagi yang belum mampu menikah, puasa, jangan makan terus kerjaannya. Kuliner sana, kuliner sini, masya Allah ya. Maka dengan seperti itu harapannya anak-anak muda di antara kaum muslimin yang belum nikah bisa menjaga kehormatan dirinya. Dan Anda lihat nih, karena mereka pada mahasiswa di kampus ini, jadi insya Allah harapan Anda besar mereka bisa menjaga nafsunya. Tapi gimana kalau anak muda itu kuliah di kuliah umum? Yang di situ terjadi berbaur laki sama perempuan, ya na'udzubillah. Kadang kalau duduk bersama di sana, sejatinya dia menceburkan dirinya ke dalam tempat yang mungkin dia tidak bisa keluar di sana. Kemudian di beberapa tempat mungkin kita melihat orang tidak mampu menikah karena maharnya mahal. Oke, cari mahar yang murah. Antum dari mana? Lombok. Lombok. Berapa mahar di Lombok tuh? Biasanya itu 5. 5 juta. Mampu antum insya Allah? Sekarang belum itu. Belum, tapi insya Allah bisa nabung ya. Insya Allah. Bisa nggak di sana kredit nikahnya? Jarang, bahkan belum pernah terjadi itu. Insya Allah antum jadi pertama yang memulai kredit insya Allah pernikahan. Nggak ada masalah, boleh dalam Islam itu. Tinggal sesuai dengan kesepakatan. Kemudian anak-anak muda ini biasanya mereka suka nongkrong di pinggir jalan. Kita lihat tempat-tempat yang tempatnya wifi ya, atau di mana di alun-alun, di lapangan terbuka itu banyak mereka nongkrong. Ingat, yang nongkrong di pinggir jalan itu ada hak yang harus diberikan. Para sahabat itu dilarang sama Nabi SAW untuk duduk di pinggir jalan. Beliau mengatakan SAW, iyyakumul julus fit turuqat. Kalian jangan duduk di pinggir jalan, jalan-jalan jangan tuh. Kata para sahabat, malana buddun min majalisina. Gimana? Itu tempat duduk kita. Oke, dulu nggak ada mungkin tempat untuk majelis, tempat duduk yang lainnya. Mereka duduknya di pinggir jalan. Tapi sekarang ada pilihan, kita bisa cari tempat yang lain untuk ngobrol, untuk duduk. Nabi SAW mengatakan, kalau kau harus duduk di pinggir jalan, fa'atu tariqa haqqah. Kasih itu haknya jalan. Apa haknya jalan? Yang pertama, ghaddul basar. Tundukkan pandangan. Jadi kalau kita duduk pinggir jalan ngobrol, jangan setiap ada yang lewat, akhirnya kita jadi ngitung apa? Ngitung orang lewat. Masya Allah, anaknya siapa tuh lewat? Semua pada nanti. Bahkan jadi istilah di kampung kita ini cuci mata. Padahal diperintahkan untuk menundukkan pandangan, malah duduk di pinggir jalan itu untuk cuci mata. Nggak benar nih. Kemudian apa lagi haknya? Amar ma'ruf, nahi mungkar. Bukan malah membuat kemungkaran. Kalau ada orang-orang yang tidak tahu dengan kebaikan, ya kita kasih tahu kebaikan dia. Kita nahi mungkar, kaful ada, tidak mengganggu orang ya. Malah ada orang yang duduk pinggir jalan kerjanya ngejailin orang yang lewat. Itu nggak benar yang kayak gitu. Maka Anda nasihatkan yang belum menikah segera menikah, dan kalau kemudian antum harus menjomblo, menanti waktu itu isi dengan hal-hal yang positif, dengan menuntut ilmu ya, menghindari tempat-tempat maksiat,
Jadi ada istilah jomblo fi sabilillah. Tapi yang jelas enggak lah, usahakan segera menikah karena Nabi mengatakan man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Ini mau dibawa kemana nih? Ke Wedi Ireng. Ya, mudah-mudahan perjalanan antum diridai Allah SWT. Barakallahu fikum.